Ya, selamat sore semuanya. Wah, sudah ada Sore. yang berpartisipasi dan sudah banyak sekali muka-muka familiar dari network Ashoka yang bergabung dan juga teman-teman yang mungkin sudah bergabung dari sosial media dan dari jejaring Ashoka lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang rasanya hari ini tanggal 27 Juni bertemu kembali di sesi diskusi New Longevity edisi bulan Juni ya. Ini edisi yang keempat, tidak kerasa. Kita sudah mengumpulkan beberapa fellow yang memang terlibat aktif di isu New Longevity yang memang terdengar baru. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah ikut kali kedua, kali ketiga, atau mungkin empat-empatnya ikutan, atau mungkin ada yang baru pertama untuk ikutannya. Senang sekali rasanya. Dan sesi kali ini temanya juga lumayan spesial karena mungkin temanya kelihatannya general, tapi kalau bagi saya pribadi itu sangat deep ya. Growing old gracefully gitu. Kayak wah ini saya yang lagi transisi dari anak muda menjadi mungkin orang tua nantinya gitu. Ini sangat topik yang menarik sekali. Dan yang lebih spesial lagi ada fellow Ibu Dina Haryana di sini yang udah mau bergabung menjadi narasumber kita hari ini. Saya pribadi sangat senang sekali Bu Dina mau dengan tema ini dan ini juga salah satu ide Bu Dina karena aku kenal Bu Dina secara personal bukan cuma sebagai fellow dan aku tahu bagaimana wisdom-wisdom Bu Dina akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua terutama dengan topik ini. Aku mungkin menyapa dulu Ibu Dina, apa kabar Ibu Dina? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza dan teman-teman sekalian. Bahagia kita bisa bersama di di apa ya? Satu Zoom. Terima kasih. Saya juga menyapa di sini ada teman-teman dari Ashoka, perwakilannya ini ada Mbak Amel sebagai framework change leader Ashoka Asia Tenggara. Kemudian juga ada Ibu Ibu Wahya juga salah satu Ashoka Fellow, Bu Mu, kemudian ada Bu Juliana Ojong juga salah satu spiritual change maker dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih sekali mau bergabung. Nah, mungkin kita set ekspektasi dulu ya di awal supaya mungkin teman-teman ada yang wah ini apa nih ya saya bisa belajar apa gitu kan. Jadi memang mungkin kalau saya pribadi dan Bu Dina ingin ini semacam diskusi yang produktif ya dalam artian teman-teman silahkan kalau misalkan ada pertanyaan langsung saja ketik di chat gitu kan. Dan nanti akan ada sesi juga ketika mungkin teman-teman mau menyampaikan juga secara langsung juga silahkan. Tiga sesi sebelumnya itu menarik-menarik dan ada yang berat banget gitu kan, ada yang memang fun banget gitu, tapi mungkin itu tengah-tengah nih Bu. Mudah-mudahan ini akan jadi hal yang menarik ke depannya. Tapi sebelum dimulai, aku ingin Mbak Amel sebagai framework change leadernya Ashoka Asia Tenggara memberikan pengantar sedikit kepada teman-teman di sini. Terima kasih, silakan Mbak Amel. Ya, terima kasih banyak. Senang sekali. Terima kasih Bu Dina untuk akan membawakan sesi ini. Saya mewakili Mbak Nani mengucapkan sangat berjuta-juta terima kasih. Kenapa kok topik ini penting? Karena um, Ashoka Fellows banyak yang kita komunitas yang mempersiapkan diri ya, growing out gracefully. Baik saya yang juga harus mempersiapkan karena kan masa tua itu dibangun dari masa muda. Sehingga ini seharusnya adalah topik untuk semua dan juga Mbak Nani sangat percaya itu bahwa everyone is a change maker. Setiap orang bisa menjadi penggerak perubahan berapapun umurnya dan justru harus membangun kolaborasi itu antar generasi. Nah, ini hal yang mudah diucapkan, tetapi uh, tetapi butuh investasi dari diri kita masing-masing untuk bisa melakukannya. Makanya kami senang sekali Bu Dina membawakan topik ini. Terima kasih. Saya serahkan waktu kepada Bu Dina. Ya, silakan Bu Dina, langsung saja Bu. Ya, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Wow, ini banyak perempuan, yang laki Mas Reza sendiri yang paling ganteng ya. Baiklah, perempuan memang keren kok. Selalu mau belajar ya. Kalau laki-laki gimana? Nggak bilang laki-laki nggak loh ya. Baik, so teman-teman sekalian, ini kalau kita bicara gimana sih untuk jadi tua
tapi santuy, menyenangkan, bahagia, damai, terus penuh semangat dan tetap berkarya. Dan satu lagi, sehat walafiat. Aku rasa itu semua adalah impian kita semua untuk asik-asik di usia menua ini. Dan bahwa setiap hari kita masih tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan, tetap berkarya, tetap bergaul dengan lingkungan kita. Dan intinya adalah kita benar-benar tidak jadi penyendiri, kemudian seolah-olah wah aku udah di atas 50 tahun tuh. Ada loh teman-teman sekalian, udah di atas 50 tahun teman-teman saya tuh selalu kalau hujan nggak berani pergi keluar. Aduh hujan, nanti masuk angin gitu ya. Atau kalau kita ngajak jalan kemana gitu, terus ada tangga banyak sekali gitu. Aduh kamu aja deh yang jalan, aku nunggu di sini aja. Nah kayak gitu kan ada batasan-batasan yang dibuat oleh mereka, mungkin di dalam otak mereka bahwa mereka menua dan mereka harus menjaga diri mereka sedemikian rupa sehingga banyak hal yang berkualitas, menyenangkan, menantang itu jadi terlewatkan gitu. Nah, jadi ini satu hal yang menurut saya, alhamdulillah saya diberikan usia saat ini 64 tahun dan tetap bekerja seperti saya dulu 40 tahun rasanya karena saya tetap malam pun tetap bekerja dan saya nggak merasa bahwa ya, I work less. Saya bekerja lebih sedikit daripada ketika saya 40 tahun. Tapi saya lebih enjoy kehidupan saya dibandingkan saya di usia 40 tahun. Nah, ini kenapa ya kok saya lebih enjoy padahal kerjaan nggak semakin sedikit gitu, makin banyak. Nah, ini barangkali yang saya ingin bagikan kepada teman-teman terkait ini dan aku yakin teman-teman semua juga punya kiat-kiat yang barangkali nanti kita punya waktu untuk sharing. Nah, teman-teman sekalian, aku ingin mungkin mulai dengan satu teorinya Maslow tentang kebutuhan manusia. Aku yakin semua teman-teman juga tahu, tapi saya akan mencoba berbicara based on experience juga dan apa aja yang terjadi di sekitar kita. Barangkali refleksi itu menjadikan teorinya Maslow ini menjadi lebih hidup begitu. Baik, jadi Maslow punya teori kebutuhan manusia, hierarki kebutuhan manusia, di mana dia mengatakan kebutuhan pertama itu adalah fisik, kebutuhan fisik, kebutuhan kedua adalah rasa aman, kebutuhan tiga adalah kebutuhan untuk bersosialisasi alias bergaul, keempat adalah kebutuhan untuk harga diri kita, memenuhi kebutuhan harga diri, dan kelima adalah aktualisasi diri. Nah, nanti di akhir aku akan mencoba berbagi, Maslow masih ada yang kurang. Based on the experience yang saya alami selama ini, ada sesuatu yang masih ada yang perlu ditambahkan di sana. Atau barangkali bisa nyelinep di dalam salah satu dari yang dia tuliskan 5 itu. Baik, teman-teman sekalian, kebutuhan fisik dulu. Akhir-akhir ini, aku kok merasakan banyak kematian itu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tipikal, stroke, kemudian yang akhir-akhir ini banyak beberapa kasus terjadi adalah karena kanker usus. Nah, meninggalnya mereka juga dalam kondisi yang luar biasa menderita yang kanker usus itu, ya. Dan kalau yang stroke barangkali lebih gampang ya, lebih cepat begitu. So yang kanker usus ini aku merasa bahwa ada kebutuhan fisik yang tampaknya banyak dari kita itu kurang cukup berdisiplin di dalam makanan kita. Dan aku melihat bahwa sugar and flour, gula dan tepung ya, itu seringkali menyenangkan kita ya. Cakes, ya, pasta, ya. Banyak sekali burger dan sebagainya itu semua membutuhkan tepung-tepungan itu ya. Justru protein hewani justru tidak terlalu bermasalah kalau itu porsinya cukup. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini tampaknya gula dan tepung ini tampaknya tidak hanya memburukkan
kondisi metabolisme kita, di mana gula dan tepung tadi bikin pelekatan pada usus kita karena nempel terus tuh sisa-sisa makanan itu di usus dan terjadilah pelekatan. Tetapi sebenarnya kedua bahan tadi itu sangat mengganggu mood kita. Ya, coba deh teman-teman kalau banyak makan gula ya, itu waktu makannya enak ya, tapi habis itu beneran kayak kita ngantuk ya. Kemudian ada perasaan malas dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ada moods yang berubah. Dan ketika kita makan tepung-tepungan itu juga rupanya moods kita kan itu jadi gula juga ya. Sehingga itu semua mengganggu mood kita. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kita udah ngerasa capek dan sebagainya, coba deh kita kurangi gula dan tepung tadi ya. Aku sih percaya bahwa semuanya tuh baik, makanan tuh semua baik. Tapi kalau kita porsinya lebih sedikit dan sadar itu mengganggu kita, sebaiknya itu bisa kita kurangi. Nah, juga teman-teman yang cukup membantu saya untuk punya mood yang baik itu adalah sinar matahari. Nah, ini tampaknya sederhana dan ada selalu di sekitar kita. Tapi apakah kita cukup di dalam mengkonsumsi sinar matahari ini? Nah, jadi tiap pagi makin kemari saya sadar bahwa matahari itu berharga banget gitu. Jadi tiap hari saya mencoba mencari waktu 5 menit paling tidak ya, 10 menit itu saya bersama matahari itu dan mencoba menyapa tanaman-tanaman di sekitar saya. Dan itu luar biasa teman-teman. Jadi selain mood saya lebih baik, habis kena matahari itu bekerja lebih enak ya. Kemudian energiku tuh kayak full banget gitu. Dan satu lagi teman-teman, ketika menyapa pohon-pohonan itu, ada satu miracle yang saya mau share sama teman-teman. Ada satu pohon jeruk di rumah saya, yang pohonnya tumbuh bagus banget, jeruk purut. Jadi ada 2 jeruk nih, yang satu jeruk nipis itu tumbuhnya bagus banget. Nah, jeruk purut ini tumbuh batangnya, kemudian itu kokoh sekali, daun-daunannya bagus sekali. Tapi ketika saya menyapa, teman-teman tahu nggak? Dari yang nggak punya buah, sekarang berbuah gitu. Jadi nanti Mas Reza dan Mbak Amel kapan-kapan ke rumah, teman-teman ke rumah ya, aku bisa pameri itu. Itu sungguh. Dan buah pertama datangnya itu pas saya jalan kaki. Jadi alhamdulillah saya punya garden di belakang ya. Taman itu saya keliling-keliling begitu sambil menyapa-menyapa seluruh pohon dan burung-burung begitu. Nah, itu benar-benar ketika saya jalan dekat jeruk itu jatuh di depan saya. Nah, itu jadi tampaknya alam semesta raya ini betul-betul merespon energi apa yang kita keluarkan dan kegiatan fisik yang saya lakukan itu rupanya membahagiakan saya, tapi juga saya menikmati dampak-dampak lain terkait dengan energi alam semesta yang berbalik kepada saya, yang memberikan saya perasaan yang lebih bahagia, berenergi, bersemangat ya, dan ngerasa kayak I am okay. Jadi intinya adalah sehat, damai, bahagia, bersemangat. Ini benar-benar karena kita tadi kata-kata Mbak Amel tadi, investasi waktu kita terhadap makanan ya, kemudian olahraga yang tepat ya, yang kalau buat aku jalan senang, yoga senang, aku variasi aja semuanya. Kalau aku punya waktu 2 jam bisa semua, jalan, yoga, dancing dan sebagainya tuh di sebuah pagi tuh wah membuat saya bukan capek, tapi sungguh itu membuat saya berenergi sampai malam hari. Nah, itu jadi benar-benar kebutuhan fisik yang disampaikan oleh Maslow itu tuh kudu kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi adalah dengan kita tadi bergembira sepanjang hari, tidur jadinya juga cukup begitu. Nah, jadi olahraga saya juga selain yoga, karena saya punya back problem, kalau bangun tidur tuh suka sakit gitu ya. Jadi saya harus push up tiap hari. Nah, itu juga masih bisa saya lakukan ya. 5 menitan gitu masih bisa aku lakukan. So, ini kedisiplinan ini membuat saya satu hal, kok alhamdulillah saya bertahun-tahun tidak pernah ke dokter. Nah, ini benar-benar kebutuhan fisik ini saya percayai betul menjauhkan kita dari dokter. Karena saya percaya bahwa obat-obatan itu
oke, di satu sisi menyelesaikan satu masalah, tapi di sisi lain dia juga itu kan toksin ya menurut aku. Jadi bisa membuat masalah yang baru. Jadi aku lebih baik buah banyak, sayur banyak, matahari banyak, olahraga banyak, tidur banyak. Wah, itu kayaknya membuat saya semakin bersemangat dalam bekerja. Nah, yang kedua adalah mengenai kebutuhan akan rasa aman. Nah, rasa aman nih kayak gimana nih? Aku mencoba menerjemahkannya dengan beberapa hal. Pertama, kalau aku sehat, maka aku merasa aman. Kemudian kalau aku punya teman-teman yang baik di sekitarku yang tidak mudah mengkritik, kemudian memfitnah, melakukan hal-hal yang tidak saya sukai misalnya, aku rasa itu membuat rasa aman buat diri saya. Jadi sebenarnya orang-orang yang toksik tuh memang ada begitu, tapi ketika kita tahu bahwa oh ini nggak penting, boleh berteman, tapi sejauh mana itu aku rasa ketika kita tahu sejauh mana dengan ini, kemudian sejauh mana dengan orang-orang yang layak bisa bersama kita, itu sebenarnya memberikan rasa aman buat kita. Karena kita udah nggak perlu lagi terlalu banyak dikritik yang apa sih, apalagi disalah-salahkan, terlalu banyak diomeli begitu. Rasanya kalau ada yang seperti itu, that person is not for us begitu. Tapi tetap kita bergaul karena sebenarnya saya tidak membatasi pergaulan. Siapapun adalah teman, tapi sejauh mana kita bisa berhubungan dengan seseorang itu adalah apa itu kebutuhan batin itu akan menggait kita, mengarahkan kita. Ini yang tepat untuk kita temani atau berteman dengan kita banyak. Nah, kemudian juga financially sufficient, cukuplah dengan secara keuangan. Nah, ini juga investasi juga nih, nggak perlu kaya karena namanya fellows itu apalagi kerja dengan masyarakat. Kita nggak bisa kaya, Ibu Wahya tahu itu, teman-teman fellows tahu itu. Kita berjuang terus ya untuk kalau ada uang untuk masyarakat begitu kan. Kita ini kan lagi untuk apa kebutuhan yang bisa kita berikan. Nah, tetapi kecukupan ini sebetulnya adalah kekuatan batin kita menerima kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi kalau nggak punya uang, nggak usah khawatir. Aku udah nggak punya khawatir lagi sih sekarang. Bukan berarti uangnya cukup ya, tapi ya itu selalu cukup. Berapapun selalu cukup. Prinsipku begini teman-teman. Di Indonesia tuh kita kaya banget ya. Kita punya uang 10.000 aja bisa makan kok gitu. Nah, kita punya uang banyak ya dicukup-cukupkan untuk bisa panjang. Siapa tahu ada waktu-waktu yang kita harus puasa gitu. Jadi ada uang sedikit nggak apa-apa gitu. Tetap enjoy, tetap bahagia karena aku sehat. Akhirnya dirubah. Oke, so intinya adalah merasa cukup itu akan membangun kita untuk tidak khawatir ya, aman ya, dan kita akan baik-baik aja. Jadi benar-benar kegiatan kita sehari-hari bukan untuk memenuhi apa ya kebutuhan untuk lebih kaya, bukan itu, tapi bagaimana memenuhi hari itu lebih bersemangat, lebih berkarya, lebih berbahagia. Itu yang menjadi poin buat aku setiap hari. Bangun tidur itu bersemangat, senyum, ya minum teh, ya ada waktu untuk itu semuanya bagi diri saya. Itu luar biasa berharga. Nah, kemudian yang ketiga adalah social needs, bagaimana kita bergaul dengan lingkungan kita. Teman-teman sekalian, ini kita perlu hati-hati banget nih dengan pergaulan, karena seringkali, apalagi kita perempuan ya, kita banyak sekali bergaul dengan banyak orang, ya, dan kadang-kadang grup-grup itu memberikan tekanan-tekanan yang membuat kita jadi kayak bisa kita minder, bisa kita merasa kayak, aduh kayaknya aku enggak deh, kok sama mereka kayaknya kurang aja begitu. Misalnya ada kan grup-grup perempuan-perempuan kalau ketemu harus pakai dress code tertentu, ya. Kemudian kalau ketemu harus di restoran apa ya, di mana kita masing-masing harus keluar berapa. Nah, ini penting nggak sih buat kita? Kalau kita rasa ini kayaknya nggak cocok buat kita gitu, ya udah nggak usah kan gitu.
ada lagi grup-grup lain yang kalau ketemu tuh beneran mereka pamer barang-barang baru begitu ya. Tasnya, jam tangannya, apa perhiasannya, apa. Dan mereka kayaknya wah seneng banget untuk berbicara tentang hal itu. Eh, Kayaknya itu akan membuat kita tidak nyaman, tidak aman, merasa kurang terus. Nah, buat aku ini hal-hal ini sudah nggak aku perlukan lagi. Jadi aku benar-benar ingin bertemu dengan orang-orang yang nyaman dengan dirinya, punya kekayaan batin, ya. Dan ketika kita bertemu, kita bisa bercakap-cakap mengenai kehidupan ini. Karena banyak sekali hal-hal yang begitu berharga untuk kita bicarakan dalam kehidupan ini. Sayang banget gitu loh, cuman bicara, parfum kamu apa sih? Aduh, belinya di mana sih? Kalau kayak gitu, kayaknya menurut aku kurang asik gitu ya. Nah, lebih asik lagi misalnya buah ya. Ibu, program ibu yang baru apa nih? Aduh, aku pengen banget beneran. Aku masih punya utang sama ibu untuk pergi ke tempat Ibu Wahya karena ibu sangat menginspirasi saya. Nah, yang kayak gitu buat aku sangat menghidupi jiwaku untuk berbicara hal-hal yang penting buat kehidupan ini dan karya-karya yang betul-betul membangun kehidupan banyak orang. Ini buat aku sangat menghidupi batin dan seperti itulah aku pengen menghadapi hari-hariku tetap berkarya dan tetap bertemu dengan orang-orang yang memang peduli kepada dirinya dan juga peduli kepada orang lain. Nah, jadi marilah tetap bergaul teman-teman. Dan kita perempuan-perempuan ini bagusnya adalah empati kita tinggi sekali ya biasanya. Dan itu bisa membangun banyak persahabatan dan banyak perubahan-perubahan yang ada yang berasal dari perempuan-perempuan juga begitu. Nah, jadi teman-teman ini modal kita ya untuk membangun pertemanan seluas-luasnya, membangun karya-karya bersama banyak orang berkolaborasi. Wah, itu asik banget. Itu bagian dari social needs. Jadi pergaulan ini juga menghasilkan sesuatu yang terus menghidupi kita untuk terus berkarya. Begitu. Nah, jadi social needs sih keren banget karena ini akhirnya akan membuat kita semangat, vitamin untuk kehidupan kita yang nggak habis-habis, nggak luntur ya karena apapun, karena tetap kita mau tidur juga punya impian aku pengen melakukan apa untuk ini, untuk itu. Jadi tetap ada impian-impian gak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Itu luar biasa powerful. So, itu intinya adalah jangan ada keterpaksaan karena ada tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok tertentu ya yang membuat kita keluar dari rumah harus menunjukkan kita harus cantik, kita harus apa, tapi kita perlu untuk menjadi diri kita sendiri. Nah, ini social needs. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan self esteem atau kebutuhan untuk harga diri. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk harga diri. Nah, harga diri ini tentunya akan terpenuhi apabila kita layak dihargai. Nah, jadi kebutuhan harga diri ini luar biasa pentingnya. Bayangkan anak-anak atau orang-orang yang banyak dilecehkan oleh keluarganya, banyak dibully, ya, banyak mendapatkan perilaku sekitarnya yang membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Biasanya harga dirinya akan sangat kurang. Biasanya mereka minder, ya, atau mudah marah, ya, atau pendiam diem aja, tapi ada momen di mana kemarahan itu akan terus bertumpuk ya, dan akan ada saat untuk meledak, ya. Jadi ada itu tiga karakteristik ini adalah ketika seseorang tidak mendapatkan harga diri yang dia butuhkan. Jadi kalau ini anak kecil tuh cara memenuhi harga diri supaya dia bertumbuh dengan baik itu dengan kita memuji dia, kita tersenyum pada dia, ya. Kita menunjukkan bahwa oh karya kamu bagus sekali, ya, dan betul-betul kita melihat karya dia dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan untuk harga diri yang membuat dia bertumbuh kembang dengan maksimal. Nah, kita sebagai orang tua ini juga membutuhkan harga diri ini. Nah, caranya gimana dong supaya kita sebagai diri ini bisa mendapatkan tadi pemenuhan itu? Tentunya dengan lewat kita tadi sehat, ya, dengan kita
berkarya, ya, dengan kita bergaul dengan siapapun, ya, membuka diri kepada banyak orang dan tetap melakukan hal-hal yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita, ya, tidak egoistis, maka aku yakin bahwa penghargaan dari lingkungan kita itu pasti akan ada. Kita banyak senyum pada orang, kita menyapa orang, ya, dan kita berempati dengan apapun yang dibutuhkan di sekitar kita. Kita melakukan sekecil apapun ketika ada sebuah kebutuhan. Kalaupun itu kita nggak bisa banyak melakukan apa-apa, ya, be there for them. Kita bisa berada di sana bersama mereka. Nah, itu akan membangun harga diri kita bahwa kita adalah sosok yang penting, ya, kita adalah sosok yang hidup bersama orang lain dan peduli pada mereka, maka semuanya ini akan membangkitkan kita ini orang yang, ya. Nah, ini adalah pemenuhan untuk harga diri kita. Mungkin pertanyaan buat kita semua adalah apakah kita sudah melakukan banyak hal, ya, untuk sesama, ya, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Ketika jawabannya adalah iya, dan ketika orang-orang berada bersama kita itu berbahagia bersama kita, aku yakin harga diri kita akan semakin besar, ya. Nah, kemudian yang terakhir pada Maslow adalah aktualisasi diri. Aku melihat aktualisasi diri ini adalah pemenuhan kebutuhan untuk menjadi the real me. The real me ini siapakah? Ya. The real me sebagai Dina, apakah aku sudah teraktualisasi diriku? Aku merasa masih banyak yang perlu digali. Karena masa kecilku dulu buruk sekali, ya, banyak potensiku yang rasanya aku punya, tapi tidak cukup mendapatkan ruang untuk itu terbuka lebar berkembang. Nah, sekaranglah masanya ketika aku berada dalam situasi yang sadar bahwa aku masih punya waktu, ya, dan aku bisa tetap menjadi the real me, maka aku akan berjuang untuk bisa melakukan hal-hal yang barangkali belum aku lakukan sebelumnya. Tetapi aku juga melihat bahwa aktualisasi diri pada Maslow ini, ya, itu adalah dampak, ya. Apabila 4 kebutuhan yang sebelumnya aku sampaikan itu terpenuhi semua, ya. Fisiknya terpenuhi, rasa amannya terpenuhi, ya. Sosialisasinya tadi bergaul terpenuhi, juga punya harga diri yang baik, ya. Maka kita akan mampu menjadi the real me itu. Aku akan bisa menjadi diriku yang sesungguhnya, yang penuh kasih sayang, karena the real me yang sesungguhnya itu adalah sosok-sosok yang selalu bersemangat, ya, selalu ingin melakukan sesuatu yang berharga, ya, selalu tersenyum, ya, gembira, penuh kasih sayang, berempati, respect pada sesama, bertanggung jawab. Ini kalau kita bicara nilai-nilai karakter itu, ya, atau kemuliaan dalam kehidupan kita, ya, maka the real me itu adalah itu semuanya, ya. Sosok yang memiliki nilai-nilai luhur itu, nilai-nilai kebajikan, ya. Kalau di dalam Islam itu adalah Asmaul Husna, ya. Maka sosok yang aktualisasi diri, maka adalah sosok yang nilai-nilai keluhuran itu berkembang sejauh-jauhnya, sehingga betul-betul emas itu sudah terpoles begitu, ya, dan dia glowing, ya, dengan dirinya yang berkilau, menyenangkan orang lain dimanapun dia berada, dia menjadi sosok yang menguatkan, mendampingi, mengasihi, mengayomi, melindungi, dan sebagainya. Nah, the real me ini adalah keinginan kita semua. Dan aku yakin bahwa kita sebagai sosok yang menua ini, kita bisa mencapai the real me ini, ya, dengan menyadari bahwa kita memiliki semua karakter kebajikan ini. Mungkin the question adalah, apakah kita menghidupi nilai-nilai luhur yang Allah berikan, yang merupakan gambaran Tuhan di dalam diri kita. Kasih, cinta, empati, tanggung jawab, sabar, ikhlas, ya, mempercayai orang lain, itu adalah sifat-sifat Gusti Allah yang sebenarnya diberikan kepada kita semua.
Nah, the question adalah apakah kita menghidupi nilai-nilai itu dalam setiap kehidupan kita? Kita berpikir luhur, kita berkata-kata luhur, kita berperilaku luhur, sesuai mikir aja, jangan sampai mikirnya egoistis. Wah, gimana caranya untuk bikin dia kalah, untuk bikin dia terjebak dan sebagainya. Nah, ini kan apa ya? Itu ego. Iya. Nah, gimana kita sebagai sosok manusia yang ingin menghidupi Tuhan di dalam diri kita tadi, justru mengikis ego tadi. Dan itu di dalam setiap hari dalam kehidupan kita itu selalu ada tarikan-tarikan untuk kita egoistis atau kita berperilaku luhur. Nah, insya Allah ketika kita berperilaku luhur tadi, itu the real me, sosok yang berkarakter luar biasa. Tuhan di dalam diri kita bertumbuh, kasih, cinta, berempati, damai dengan lingkungan kita, bertoleransi, bertanggung jawab, dan sebagainya. Maka insya Allah, the real me ini akan terjadi. Nah, teman-teman sekalian, aktualisasi diri ini sebetulnya latihan untuk apakah setiap hari ini kita menata diri kita. Apakah yang kita pikirkan tadi adalah egoistis? Buah pikiran kita adalah sesuatu yang egoistis, atau buah pikiran kita adalah sesuatu yang tadi ada nilai-nilai luhur. Termasuk kata-kata kita, jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti orang. Apabila itu terjadi, aduh minta maaf ya, dan bahwa aku benar-benar sadar bahwa aku tadi melakukan sesuatu yang menyakiti kamu. So sorry. Dan ketika itu terjadi, kita kembali lagi kepada kebajikan itu. So insya Allah teman-teman, ini semuanya akan membuat kita jadi tenang di dalam kehidupan kita. Kita nggak punya musuh, kita tetap berkarya, dan tetap penuh dengan spirit yang membuat kita sehat terus gitu, bersemangat. Nah, ini sudah 5 saya sampaikan dari teman-teman. Sekali lagi, kebutuhan fisik, kebutuhan untuk aman, ya, kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan untuk harga diri, dan yang terakhir tadi aktualisasi diri, ya, itu dampak aktualisasi diri bisa terjadi juga termasuk dampak apabila 4 kebutuhan sebelumnya tadi yang di atas itu terpenuhi dengan baik. Nah, dari Maslow itu saya melihat ada satu kebutuhan teman-teman yang menurut saya mungkin belum cukup terjelaskan atau belum cukup tumbuh pada saat itu, ya. Nah, jadi dengan mengalirnya kehidupan manusia yang semakin kompleks, apalagi dengan adanya dunia digital, ya, wah kita nih kayaknya waktunya habis aja gitu, habis bekerja, habis di dunia digital, tiba-tiba kita merasa kayak stres, ya, lonely, ya, tiba-tiba ada rasa kayak, aduh, aku tuh kok belum melakukan apa-apa ya. Dan bisa juga depresi terjadi ketika kita terlalu banyak berada di dunia digital. Nah, sebetulnya kebutuhan untuk menjadi tenang, damai, ya, kebutuhan untuk well-being itu menjadi kebutuhan manusia yang luar biasa. Nah, teman-teman, dulu kan nggak pernah juga ada ya The Zombie City of Philadelphia, sekarang udah ada nih di Hollywood juga sudah terjadi. Teman-teman udah lihat kan ya di Kensington di TikTok banyak tuh. Nah itu contoh-contoh bagaimana orang yang lonely, mereka mencari jalan keluar kepada narkoba, kepada apa saja yang membuat mereka bisa melarikan diri untuk menjadi tenang. Padahal itu jeratan dalam kehidupan yang membuat mereka sangat terjerumus begitu. Nah, jadi well-being, kebutuhan well-being itu sekarang mendunia teman-teman. Dan gimana pada akhirnya kita bisa menjadi sosok yang tadi damai, mengalir, ya bersemangat dan sebagainya dengan karakter keluhuran tadi yang terus bertumbuh dalam diri kita. Satu kebutuhan yang Maslow menurut aku belum cukup eksplor, yaitu kebutuhan untuk berkreativitas. How to become creative. Ya, jadi kebutuhan untuk kreatif. Nah, itu menurut aku penting banget ya, apalagi di usia kita yang semakin bertumbuh, lebih dewasa,
lebih menua begitu ya. Dan aku merasa bahwa menjadi kreatif itu harus kita perjuangkan. Karena dengan semakin kita menua, kayaknya kok semakin banyak waktu yang aduh aku kayaknya harus perlu tidur, aduh aku harus, itu semua butuh teman-teman. Tapi menjadi kreatif ini menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Terutama teman-teman, apakah sudah melihat minat dan bakat yang kita miliki yang barangkali belum cukup kita kembangkan selama hidup kita. Nah, terus terang aku belum. Aku senang menyanyi, tapi di stop. Pengen bisa nari, di stop. Pengen bergaul dengan teman-teman, di stop. Semuanya tidak berkembang, teman-teman. Nah, sekaranglah waktunya, dan ini mungkin salah satu yang membuat saya bersemangat ya, dan penuh dengan nggak berhenti gitu, bahkan sampai malam tuh saya beneran kayak nggak punya capek, jadi berangkat tidur tuh gembira terus teman-teman. Nah, jadi apa yang saya lakukan, saya mencoba, salah satu hal yang saya lakukan adalah lewat ini dia. Ini salah satu yang saya lakukan tiap malam. Saya membuat satu kartu ucapan, ya, simple apa aja yang muncul di kepala saya. Pokoknya ini saya oret-oret. Saya beli ini karya yang lain. Nah, ini saya dulu nggak pernah tuh punya waktu menggambar atau dibelikan pensil gambar. Nggak cukup itu semuanya. Dan ini salah satu yang kalau saya udah selesai ngapa-ngapain, saya asik dengan krayon, watercolor, dan sebagainya. Ini juga saya coba bikin, padahal saya nggak ngerasa dulu bisa gambar. Dan ternyata banyak hal yang bisa saya lakukan. Kemudian dancing, itu saya juga sekarang lagi reaching out, coba menggapai teman-teman yang mau bergerak gitu ya, mau dancing dan sebagainya. Kita kan udah tua Dina, aduh kayaknya nggak perlu. Hey, ini justru yang sekarang nih kita nggak punya beban gitu ya. Jadi sekarang saya sedang merayu beberapa teman untuk bisa satu kali dalam seminggu bisa bersama-sama melakukan itu. Jadi sementara saya masih dancing sendiri ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Nyanyi itu selalu saya lakukan, di mobil juga saya lakukan sambil nyanyi-nyanyi. So, itu semua tampaknya membangun kreativitas saya untuk terus berkarya, begitu. Jadi nyanyi-nyanyi juga begitu. Saya merasa bahwa suara saya sedang-sedang aja gitu, tapi saya coba kalau saya lebih tinggi gimana? Saya lebih tinggi gimana? Nah, itu ternyata membangkitkan lagi. Oh, ternyata aku bisa nih dengan nada seperti ini. Nah, sebelum nanti saya berikan waktu untuk ke Mas Reza, saya punya tips kepada teman-teman sekalian. Ini juga saya dapatkan lewat berbagai macam refleksi diri. Ini resepnya adalah PCE. Boleh teman-teman catat kalau berkenan ya. P-nya adalah play, banyak main, ya. Kemudian C-nya adalah connect, banyak gaul, ya. Dan E-nya adalah explore, terus mengeksplorasi apa aja. Nah, play-nya untuk saya gimana saat ini? Oke, weekend buat saya kalau nggak ada apa-apa, saya jalan kaki dengan teman-teman, ya. Dan habis itu kulineran di mana aja. Ya, jadi jalan kaki beneran kayak 5 kilo, 10 kilo dan sebagainya, dan itu beneran aku ngerasa kayak jalan kakinya sambil ngelihat segala macam ya yang baru-baru begitu. So, itu aku anggap sebagai play begitu. Kemudian connect ini bergaul, dan terus terang aku benar-benar membuka diri saat ini untuk bergaul dengan banyak teman-teman yang punya minat yang sama ya, dan sekarang saya sedang mencari teman-teman yang suka gambar, contohnya kayak gitu ya. Dan saya pengen nanti sama-sama di satu hari dalam 2 minggu sekali atau apa kita gambar bareng gitu ya, atau dancing bareng dan sebagainya. So, saya sedang mencari teman-teman yang usianya kurang lebih sama dengan saya, tapi punya peminatan yang sama. Ternyata nggak mudah.
Karena semuanya tadi banyak yang terbatas dengan, aduh aku udah nggak perlu lagi itu, aduh aku harus minta izin suamiku dan sebagainya. Dan ini semuanya menjadi apa ya, challenge buat kita. Tapi aku yakin mulai dari diriku, insya Allah nanti akan ketemu dengan orang-orang. Nah, satu poin lagi teman-teman, ini karena kami juga menerima aduan-aduan begitu ya. Jadi intinya adalah ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki di dalam mengisi kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi aduan-aduan dari banyak para perempuan ini adalah bahwa pasangan-pasangan mereka yang mulai untuk retire, pensiun, itu menjadi sangat tergantung dengan istrinya. Dengan kata lain seperti ini. Jadi di rumah itu mereka cuma nonton TV atau nonton film atau main game, ya. Kemudian kalau istrinya pergi belanja atau melakukan sesuatu ya bergaul dengan teman-teman, ini pria yang belum pernah banyak bergaul dan sebagainya, mereka tuh resah gitu. Selalu kamu ada di mana, cepat pulang dan sebagainya. Dan itu juga terjadi waktu saya berangkat ke Korea bersama beberapa perempuan lain ya. Kita asik-asik, ada satu perempuan yang ngadu pada kami karena setiap kali kami pergi belanja, melakukan sesuatu, ini pria ini nggak pernah mau berhenti bersama istrinya itu. Nah, selalu kalau si perempuan pengen ngobrol sama kita, itu selalu kayak ditarik-tarik begitu. Ayo kita lihat itu. Ada perasaan seperti seolah-olah dia kurang apa ya? Kurang aman dengan dirinya. Dan bahkan ketika kami makan pagi, ini perempuan ini turun ke bawah menyapa kami. Kalian kok asik-asik banget sih? Aduh, aku pengen deh seperti kalian. Ayo dong gabung sama kita. Aduh, baru di situ dia curhat bahwa suamiku tuh nggak bisa lepas dari aku. Benar betul itu terjadi begitu dia bicara sedikit mengenai kondisinya, suaminya nelpon. Ayo cepet kembali ke kamar dan sebagainya. Nah, jadi ini ada semacam life skills, keterampilan hidup yang mungkin para pria ini banyak terfokus pada pekerjaan ya, sehingga keterampilan hidup yang lain ya, ada katakanlah di rumah kan sebenarnya bisa masak, bisa apa, melakukan sesuatu, gardening atau apa ketika dia pensiun, tapi ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang dia sendiri nggak bisa penuhi gitu. Padahal kalau dia tidak berkarya, cuman main game atau nonton film atau apa, bahkan itu dapur tuh bisa dieksplor kan. Tadi PCE tadi kan itu tidak dihidupi oleh kaum pria itu ya, beberapa yang udah ngadu-ngadu itu. Nah, jadi kejadiannya adalah mereka lonely banget, nggak tahu mesti apa dengan waktunya. Itu menjadi beban bagi perempuan. Nah, kalau kita mau growing old gracefully, berarti kita perlu nih ngajakin prianya juga nih untuk growing old gracefully juga. Nah, dalam konteks mereka menjadi apa ya, semacam aduh aku nggak suka menggunakan kata ini, tapi harus aku katakan. Kalau itu menjadi beban buat perempuan, maka perempuan itu menjadi sulit juga kan untuk graceful begitu, karena mereka juga merasa terbebani. Nah, ini menjadi PR buat kita untuk mengingatkan para suami-suami kita untuk tidak lupa berteman, untuk tidak lupa masak di rumah, untuk melakukan hal-hal yang simple, beresin rumah dan sebagainya, itu ternyata memberikan perasaan yang menyenangkan. Nah, ini kalau mungkin kita ingatkan para pria dari sekarang, aku yakin kita sama-sama growing old gracefully. Mungkin itu dulu Mas Reza. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi nanti dengan teman-teman yang lain. Monggo silakan. Siap, terima kasih Bu Dina. Poin yang terakhir itu aku merasa itu peringatan buat saya, Bu Dina. Wah, mumpung ada Reza dan ini laki-laki sendiri, sekalian aja deh. Enggak ya, itu maksudnya apa ya, salah satu pengingat untuk kita semua. Jadi bukan cuma buat aku di sini, karena kebetulan aku laki-laki sendiri di sini, tapi nggak apa-apa. Kalau Bu Nani itu selalu bilang aku Ashoka kan aku sendiri juga laki-lakinya yang jadi staff, aku disebutnya laki-laki feminis ya. Jadi aku mengamini memang banyak yang seperti itu juga.
Tapi untungnya tadi siang aku masak sendiri, terus aku juga udah pagi-pagi aku nganter istri, terus aku juga udah main sama anakku gitu kan. Jadi aku ya mungkin harus seperti saya lah ini yang ibu sampaikan. Iya, betul sekali. Justru laki-laki yang punya banyak minat ya, main gitar apa, aku yakin nanti dia pensiun akan baik-baik aja. Terima kasih banyak Bu. Ah, aku gimana ya? Mungkin sebelum aku kasih ke teman-teman, aku mau memberikan apa ya refleksiku setelah mendengarkan sesi ini. Aku ngerasa sangat beruntung, sangat disayangkan hanya aku laki-laki yang ikutan sesi ini karena jatuhnya aku jadi punya apa ya? Ini mungkin playbook baru mungkin menuju ini umurku sekarang masih di 30 kepala kecil gitu kan. Bu Dina mungkin dua kalinya aku gitu kan, tapi aku sudah punya banyak sekali yang aku bisa lakukan ini Bu. Ya ampun, aku sampai sampai lupa semuanya, ada beberapa banyak. Iya juga ya. Aha, aha, aha. Seperti itu yang memang menurutku mungkin teman-teman juga di sini bisa merasakannya gitu ya. Mungkin kita sebetulnya tadi mulai sekitar jam 16 sorry ya, jam 16.05 kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Mungkin kalaupun mau lebih sekitar 20 menit. Kalau teman-teman yang bisa stay lebih lama silahkan. Silahkan siapa yang ingin bertanya atau ingin misalkan menyampaikan sebuah pengalamannya atau apa juga silahkan. Di sini nih emang sengaja diset sebagai intergeneration conversation. Contohnya ada teman-teman Ashoka juga, ada Iren di sini yang umurnya masih aku yakin masih 20 kepala kecil, ada Ayas juga di sini silahkan. Ini mungkin aku sesinya diverse sekali nih gitu kan. Dan to be honest, aku pengen banyak punya pertanyaan, tapi sebelumnya aku lempar juga ke teman-teman. Silahkan, ada nggak yang mau bertanya, mungkin mau sharing sesuatu juga tipsnya untuk growing old gracefully, karena aku yakin ini personal journey yang bisa jadi apa yang dilakukan Bu Dina juga belum semuanya sempurna, ada mungkin ada hal-hal lain yang teman-teman sudah lakukan dan juga berjalan secara baik seperti itu. Siapa? Ada teman-teman? Sebelum nanti ya silakan, ada Mbak Reta. Mbak Reta silakan Mbak. Halo Bu Gina, saya Reta, salam kenal. Em, Orang tua saya tuh sekarang late 70s, menjelang 80s itu. Em, Kami anaknya hanya berdua, usianya sudah 40s gitu ya. Em, Sekarang kami sedang mengalami bagaimana apa ya, letting them grow old gracefully karena usianya udah nggak mumpuni untuk nyetir sendiri. Mereka sangat-sangat mandiri. Jadi kemana-mana tuh maunya, ya pokoknya karena di masa mereka em, apa ya, masa produktifnya mereka tuh mereka aktif banget kemana-mana selalu sendiri gitu. Sekarang kami agak kesulitan gimana ya caranya memberitahu bahwa udah nggak bisa nih nyetir sendiri, udah mau pergi kemana-mana, kasih tahu aja nanti kita pesenin taksi deh gitu. Kasih itinerary dalam 1 minggu nih aktivitasnya mau kemana aja gitu, nanti kita akan usahakan. Sampai ada satu momen di mana kita harus umpetin tuh kunci kunci mobilnya karena memang itu mobil udah bocel-bocel banget ya, apa namanya, udah kena, ya udah kena macem-macem lah, sampai kita tuh takut banget kalau di jalan tuh sampai nabrak orang atau gimana gitu. Yang untungnya sampai sekarang tidak terjadi, tapi eh, ada kekhawatiran itu. Nah, Bu Dina mungkin punya tips nih bagaimana ya Oke. menyampaikannya gitu. Terima Aduh, kasih. sayang banget ya Mbak Reta sama kedua orang tua ya. Dia dua-duanya masih bersama-sama ya, artinya masih dua-duanya hidup ya. Masih dan Luar sangat biasa. aktif. Mereka Alhamdulillah. aktif di ini ya, lingkungan lingkungan gereja. Terus mereka juga punya kayak klub manula gitu yang rajin olahraga bersama-sama. Ada arisan, ada ya macam-macam lah. Pokoknya mereka super super aktif banget gitu. Keren, keren. Mbak, sebetulnya aku pernah ketemu loh sama pria yang 75 tahun masih nyetir dan baik-baik aja. Jadi sebenarnya ketika mereka pede, jangan dikurangi Mbak PD-nya Mbak. Karena itu nanti mereka merasa bahwa seolah-olah ada something wrong dengan diri mereka. Karena your worry itu bisa menjadi
sesuatu yang menghambat mereka jadinya. Padahal mereka masih merasa kuat, merasa pede, merasa oke-oke aja. Karena sebenarnya ketika mereka menjaga diri dengan baik, olahraga pula, banyak teman, itu spirit mereka membuat mereka sehat betul-betul, Mbak. Jadi kalau menurut aku ya, kan aku juga driving dan insya Allah aku sampai saat ini nggak punya supir untuk apa nganter aku kemana-mana. Dan aku pernah loh keluar kota sendirian juga gitu, ke Cirebon sendiri naik kendaraan. So I still do that gitu. So basically nothing should stop us gitu. Nggak ada yang bisa ketika kita merasa bahwa kita bisa gitu, maka tapi tetap mengukur ya. Mungkin tetap Mbak Reta berikan pesan kalau capek mama papa jangan nyetir, bisa naik Grab aja atau whatever ya. Tapi make sure that they take care. Mereka betul-betul mindful dengan kesehatan mereka. Kalau menurut aku santai-santai nih, padahal yang merekanya oke-oke aja nih. Iya, Bu Dina, ada pressure juga ya dari keluarga besar karena mereka lihat kan, oh ini kok berdua masih kemana-mana ya gitu. Sementara kalau di keluarga besar tuh yang udah usia 70 tahun, kan mereka udah menjelang 80, 79 dan enggak nih, yang saya udah 83 sekarang. Eh, kalau dalam pertemuan tuh udah ini kok mereka masih datang sendiri, anak-anaknya mana? Nggak ada yang ngantri, masih kayak ya gitu-gitulah. Terus kita kayak ya biarin aja sih, karena mereka kayaknya Iya, seneng-seneng aja gitu. iya, kayaknya mereka Ada pressure gitu. santai aja, Mbak. Pokoknya semangati mereka untuk tetap menikmati hidup itu akan oke, Mbak. Dan make sure juga bahwa mobilnya dalam kondisi baik ya, remnya diservis itu penting tuh, Mbak. Nah, itu aku rasa itu yang perlu diperhatikan. So, oke, Mbak. Santai-santai aja. Iya, Mantap. Mbak Mbak Reta, ini juga sebenarnya salah satu kenapa New Longevity topik juga muncul kan di Ashoka secara global gitu kan, menjadi salah satu field yang difokuskan karena banyak sekali gap yang terjadi gitu kan, bukan cuma di Indonesia, bahkan di Amerika, di Eropa permasalahan lansia itu kompleks sekali. Bahkan ada misalkan di Amerika itu ada satu social entrepreneur yang bikin perumahan khusus untuk lansia karena mereka ngerasa di-excluded gitu kan. Jadi mereka ngerasa gimana biar mereka makin strong, tidak dianggap sebelah mata segala macam, akhirnya mereka buat kayak gitu. Nah, menurut aku justru conversation seperti ini yang akhirnya memperkaya, dan aku tahu masih banyak sekali ya pressure dari keluarga besar ya, justru mudah-mudahan dengan dimulai dari conversation seperti ini kita nanti bisa menjangkau mereka. Aku tadi lihat Bu Wahya angkat tangan, Bu. Aku akan kasih Bu Wahya, setelah itu baru ke Mbak Amel. Oke. Saya sharing aja ya. Kebetulan saya juga hidup dengan orang tua saya. Bapak saya masih hidup, sekarang usianya udah 90 tahun. Wow. Dan dia tinggal sendirian. Karena dulu ada udah 3 kali gitu ya, ada yang nemanin, kemudian meninggal duluan. Nah, setelah yang ketiga ini bapak saya udah nggak mau, katanya, aduh aku sedih soalnya kalau kita udah deket ini terus akhirnya meninggal, itu justru bapak yang sedih gitu. Aku nggak apa-apa sendiri. Nah, kita ini kan sebetulnya juga apa ya, anak cucu cicit udah ada, tapi masuk bapak tinggal di satu rumah yang rumah Jawa yang cukup besar gitu sendirian gitu ya. Itu kayaknya kok kita nggak tega gitu. Tapi bapak saya itu enjoy gitu. Kalau misalnya saya jemput ke rumah itu paling paling lama itu 2 hari gitu. Saya ke kakak saya gitu di Jakarta itu ya, Pak, kalau cuma 2 hari kan habis di perjalanan aja. Untuk seminggu menahan-nahan itu susah sekali gitu ya. Nah, jadi akhirnya kami yang kompromi saat ya gimana kalau kita giliran gitu ada yang pulang menyapa lah gitu loh. Tapi bapak saya masih kadang naik sepeda sendiri. Saya bilang ya itu tadi saya kayak Budina ya, kalau kita misalnya melarang-larang itu justru nggak enjoy gitu ya. Pernah waktu itu bapak kami bawa paksa sebetulnya gitu ya. Nah, tapi kemudian Bapak jadi apa ya, nggak semangat gitu ya, kayaknya kehilangan dunianya gitu. Nah, setelah itu rasanya kami merasa bersalah, oke lah biar aja misalnya Bapak sendirian, karena Ibu juga udah berpulang gitu ya, jadi Bapak sendirian, tapi yang anak-anak aja yang kita eh, apa giliran gitu ya, pulang sekalipun kita nggak nginep gitu ya, tapi selalu. Dan Bapak saya juga misalnya merokok sampai hari ini gitu ya. Saya bilang, aduh Bapak,
Terus karena ini satu-satunya teman yang setia gitu loh. Kamu pulang sebentar, nanti sebentar lagi kamu udah pergi gitu kan. Nah akhirnya ya udah, Bapak juga udah sampai 90 tahun gitu ya. masih masih sehat, masih bisa berkebun, masih bisa naik sepeda gitu. Ya jadinya ya sudahlah gitu ya. Jadi saya punya banyak pengalaman dan mertua saya itu juga 92 tahun. Sampai berpulang di usia 92 tahun dan benar-benar nggak sakit. Jadi karena memang benar-benar renta gitu ya, udah karena benar-benar udah tua gitu. Dan itu pesannya ketika saya pulang dok bilang, aku nggak mau dibawa ke rumah sakit nanti kalau ada apa-apa. Aku udah siap sewaktu-waktu Tuhan memanggil aku pengennya di rumah. Dan itu sampai berkali-kali gitu ya. Dan ibu itu sampai usia ya udah 80-an, itu kalau mandi selalu mencuci bajunya sendiri. Sekalipun kadang kami ya mungkin harus dibilas lagi itu apa, tapi ibu itu nggak bisa gitu loh kalau bajunya tuh dicuci dengan mesin cuci atau dicuci orang lain kayak gitu nggak bisa. Nah jadi memang dan kami punya tetangga yang anaknya itu memang care banget gitu ya, misalnya orang tuanya udah ibu usia sekian harus check up, harus ini gitu. Nah, tapi ternyata setelah general check up kemudian ya karena sebenarnya udah tua ya, terus ini dokter menemukan oh ini otot-otot yang ke otak ini udah mengerut, udah apa. Nah, ibu itu jadi kepikiran banget. Akhirnya malah jadi sakit-sakitan, nggak konsentrasi, kemudian yang diare kayak yang apa pokoknya terus setelah check up itu malah justru sakit berurutan karena merasa nggak percaya diri kok aku ini ya nanti kalau aku merepotkan gimana. Dan akhirnya jatuh karena memang apa ya udah sampai pakai krek kayak gitu ya. Dan saya itu menjadi apa ya pelajaran bagi kami gitu loh. Ketika kita salah gitu ya, orang itu bisa jadi apa ya melemah gitu ya. Nah tapi bagaimana kita memotivasi gitu ya. Nah, saya juga sekarang udah usia di atas 60 juga, tapi dengan aktivitas saya harus lebih nggak usah tergesa-gesa gitu ya, harus menata. Tapi terus gitu ya, ada aktivitas. Ini tadi misalnya saya juga dari pagi gitu ya, saya udah 2-3 acara gitu ya. Dan ini tadi juga jam 3:30 baru selesai. Saya kebetulan diantar sama kantornya ada sampai sini, ya alhamdulillah nggak telat gitu ya, bisa ikut. Nah, tapi saya menikmati gitu ya, menikmati dan kesibukan itu saya anggap ya sebagai hiburan aja gitu. Kadang-kadang ya udah mainanku ini gitu ya. Jadi saya merasa senang dan saya bercermin juga pada orang-orang dekat saya yang sampai usia lanjut masih bisa berkarya, masih nggak merepotkan orang lain gitu ya, baik mertua saya, orang tua saya sendiri kayak gitu ya. Jadi benar gitu ya kalau kita memotivasi diri dan kita ada aktivitas karena banyak juga teman-teman itu yang karena udah tua orang tuanya kemudian diboyong ke rumahnya gitu ya dan itu tuh benar-benar karena saya ikut mengunjungi gitu ya mereka itu bilang ke saya gitu loh minta merayu-rayu mbok tolong disampaikan ke anakku aku sebenarnya lebih nyaman kalau pulang ke rumah karena sebetulnya meja, kursi apa itu kayak udah apa ya menjadi bagian gitu loh. Ketika dia kayak seperti diasingkan gitu. Padahal kan anaknya bilang udah ini kan tak sediain, udah ada kamar, ada ini butuh apa, tak cukupin, tak ini. Ternyata itu bukan kebutuhan orang tua, bukan itu gitu ya. Nah di rumah sendiri itu mereka merasa kalau mau ke kamar mandi, mau ke ini ibaratnya nggak usah dia dengan tutup mata aja bisa gitu loh, karena udah terbiasa. Naruh apa, ngambil apa itu karena udah terbiasa. Begitu di rumah anaknya semua jadi asing gitu loh. Mau ke dapur, mau ke ini, mau masak, mau apa tuh kagok gitu loh. Nah ini saya apa ya punya pengalaman itu dengan karena saya mengunjungi dan orang tua itu selalu bilang. Akhirnya saya bilang, tolong ibu dipulangkan aja ke rumah karena ibu memang apa ya merasa bahwa di rumahnya itulah istana bagi beliau gitu ya. Sekalipun rumahnya mungkin tidak sebagus rumah anaknya gitu ya, tapi ya mungkin apa perlu fasilitas yang mungkin toilet gitu ya, kamar mandi yang mungkin nggak bisa tadinya jongkok bisa difasilitasi yang duduk yang apa mungkin apalah yang bisa dioptimalkan di rumahnya. Tetapi itu di tempat yang sudah bertahun-tahun mereka punya memori, punya apa, itu penting gitu ya. Jadi
kalau di tempat yang baru itu jadi kayak mengasingkan dan benar-benar banyak yang kesepian di tempat keramaian dan di rumah yang mewah gitu ya. Itu banyak orang tua dari teman-teman kami itu akhirnya merasa seperti itu. Ya ini Ya. mungkin sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini tampaknya orang-orang sepuh yang tadi Ibu ceritakan beruntung sekali. Mereka adalah ini dia orang-orang yang memang menua dengan santuy. Benar-benar mereka enjoy dan justru mereka memiliki kemandirian yang membuat mereka bahagia saat ini. So, barangkali pesan saya sedikit karena orang tua tuh paling senang kalau dikunjungi. Itu menunjukkan bahwa anak-anaknya tetap ingat dan apalagi sekarang kita ada video call gitu bisa sekali-kali adalah tiap hari yang apa ya menyapa beliau-beliau itu sudah cukup sih. Tapi memang betul sekali mereka udah sangat independen, sudah punya kebiasaan hidup yang udah nggak bisa dia papain. Jadi beneran itu membahagiakan mereka. Aku ngerasa aku pun akan seperti itu, Bu. Kayaknya. So, jadi inilah Bu, intinya bahwa kita tetap mengingat mereka, mencintai, tetap hadir untuk mereka. Terima kasih Bu sharingnya Bu ya. Terima kasih Bu Wahya sharingnya. Wah itu banyak sekali insight bagi aku ya karena contohnya bapakku juga tiba-tiba lagi suka main motor-motor kayak touring-touring jauh-jauh gitu. Aduh, awalnya aku khawatir kan kayak tiba-tiba ke Lampung, tiba-tiba ke mana, tapi sekarang mendengar ini aku jadi makin bisa menahan diri aku untuk tidak melarang-larang, tapi justru mungkin ya tadi ya aku make sure aja semuanya safety dan ini juga ada dari Mbak Desi bilang di chat bahwa ada anggota PK yang usia 70 tahun, dia semangat dan lain-lain, tapi sayangnya dilarang oleh anak-anaknya gitu kan. Dan ya gimana cara ngebilanginnya mungkin tadi ya Mbak Desi kalau misalkan menurut Bu Dina dan Bu Aya memang perlu ada mungkin dari kerabatnya yang membantu Mbak Desi untuk memberikan pengertian ke keluarganya gitu kan. Karena memang dari obrolan sini juga mungkin jadi salah satu penanda juga bahwa udah ada buktinya gitu kan. Kalau yang tidak dilarang-larang justru yang membahagiakan. Kalau misalkan dilarang justru itu yang bikin tidak punya semangat lagi. Nah, ini aku tahu waktunya kita sudah lewat 2 menit. Untuk teman-teman yang ada agenda lain, kalau misalkan duluan nggak apa-apa. Tapi kalau yang masih tertarik untuk dengar pertanyaan terakhir ini dari Mbak Salma, udah angkat tangan. Silahkan stay. Aku sangat terbuka di sini dan Ibu Dina juga sepertinya masih bisa stay ya Ibu ya. Aman, Oke. aman. Aku kasih kesempatan ke Mbak Salma. Silakan Mbak Salma. Terima kasih. Saya tinggal di Batu, Malang. Sama ibu mertua di rumah itu. Ibu mertua saya 80 tahun dan dia masih aktif. Dia masih ke sawah, dia masih masak tiap pagi buat kami, saya, suami, dan 3 orang anak yang masih SMP. Ibu kandung saya di Jakarta. Nah, Agustus tahun lalu ayah saya meninggal. Jadi ibu saya tinggal sendiri dengan satu adik yang suaminya juga udah meninggal dan anaknya. Jadi keponakan saya umur 18 tahun udah tamat SMA. Nah, adik saya ini sering bepergian keluar kota untuk kerjaan, anaknya di rumah. Jadi praktis sebetulnya ibu saya sama cucunya aja, cewek-cewek di situ. Saya tuh khawatir, ibu saya tipe perempuan yang sejak dulu dia kurang suka bergaul ya. Jadi ibu saya guru, pensiunan guru, dan setelah pensiun dia ngerawat ayah saya sampai meninggal. Jadi dia nggak punya teman, dia emang nggak suka yang suka bergaul berteman gitu. Nah saya merasa mama ini harus banyak kegiatan tapi dia nggak mau. Saya tawarin apa gini mas, ada guru ngaji mungkin yang datang seminggu sekali gitu sama mama ngaji bareng-bareng. Nggak usah, aku ngaji lewat HP juga bisa gitu. Atau kita anterin ke saudara atau ke teman misalnya sebulan sekali ngobrol aja apa ngopi-ngopi aja. Saya nggak suka. Jadi dia justru yang pokoknya di rumah aja kegiatannya beres-beres, bersih-bersih rumah gitu ya, ya sholat, ngaji kalau dia mau, nonton TV, lihat game gitu aja yang menurut saya, aduh mama kayaknya kurang kegiatan deh. Tapi memaksakan dia untuk berkegiatan dari orang yang dulunya nggak suka bergaul gitu, itu memang susah. Jadi saya harus gimana ya? Saya ajak dia ke Batu dia nggak mau, dan saya rasa sama dengan tadi disampaikan. Saya menghormati juga keputusan dia. Dia mungkin begitu terikat dengan rumahnya. Ayah saya mati di situ gitu ya. Jadi dia nanti kalau saya jauh siapa yang ngurusin kuburan ayahmu kayak gitu. Jadi ya oke. Tapi saya khawatir. Saya selalu merasa ini mama ntar gampang sakit deh.
gara-gara nggak pernah kemana-mana. Gitu gitu. Nah, yang saya lakukan sekarang hanyalah saya tiap hari telepon dia. Saya pastikan dia ada teman bicara karena keluhan dia cuma mama kesepian. Soalnya YouTube-nya tuh di lantai atas nggak pernah turun, turun cuma kalau makan doang. Nah, dia sering kali nggak punya teman berbicara. Jadi saya telepon dia setiap hari. Saya pasti telepon dia hanya untuk dengar suaranya atau video call gitu. Kadang-kadang video call, kadang-kadang telepon. Nah, kira-kira gimana ya caranya untuk situasi orang tua saya yang seperti ini? Makasih Mbak Dina. Terima kasih Mbak sama sharingnya. Sama ya, ini beliau sudah punya habits ya yang membuat beliau happy. Dan itu nggak mudah untuk diubah karena beliau sendiri nggak pengen untuk menjadi berbeda dari sebelumnya. Nah, ini seperti kembali lagi pada Mbak Amel tadi, semuanya tuh investasi. Investasi. Jadi kalau bisa kreatifnya tuh zaman dulu gitu dan terus dipupuk sehingga ketika beliau menua begitu itu sudah punya teman-teman atau apa, jadi nggak bisa ujuk-ujuk ketika beliau sudah sepuh lalu kita minta ayo ngaji atau apa. Kayaknya udah lewat sih. Nah, jadi menurut aku yang sudah Mbak Salma sampai lakukan sudah tepat, menemani beliau dari jauh, video call kalau kita punya waktu, kita hadir bersama beliau dan sekali-kali kirimilah makanan apa yang beliau suka. So kayaknya dengan kita menunjukkan bahwa ada hal-hal kecil yang masih bisa kita lakukan, tapi bukan melarang dia melakukan hal-hal yang dia minati, dia sukai. Aku rasa itu yang paling penting sebetulnya untuk orang tua. Dan bahwa dia difahami, diterima dengan keberadaan dia, dan tidak dibanding-bandingkan dengan ideal kita tentang orang tua. Mama kan orang tua harusnya begini, karena itu akan membuat dia kayak malah nggak happy begitu. Aduh, aku kurang begitu. Nah, ini adalah harga diri beliau tetap harus kita jaga. Ya, tetaplah tiap hari menyampaikan, Mama, I love you. Mama itu berharga buat aku dan itu penting, yang beliau perlukan saat ini. Mungkin itu kali ya Mbak Salma ya. So be there dan mungkin kita perlu jaga kekhawatiran kita itu sehingga tidak mengurangi kurangnya happy beliau. Dan aku juga sepakat sih, makin banyak ke dokter tuh makin kita tahu, wow kita kurang ini kurang itu. Terus terang aku nggak peduli dengan gula darahku atau apa, pokoknya aku fokusnya bukan itu, fokusku adalah pada PCE tadi dan bahwa aku tetap bergaul dan sebagainya, dan 5 pemenuhan yang di Maslow tadi tetap aku jalankan, dan be creative every day, itu yang aku terus pacu dan itu insya Allah menjadi investasiku untuk kalau aku diberi Tuhan sampai 80 atau 85 atau 90, mudah-mudahan tidak mengganggu orang lain ya, dan mudah-mudahan aku tetap masih bisa memberikan kedamaian, kebahagiaan buat diriku sendiri. Jadi yang lain-lain adalah bonus buat aku. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Salma. Aku mau mempin juga ini ada Ibu Nani dan juga Kak Dina, kedua Ashoka Fellow juga ini yang sedang bergabung bersama-sama. Terima kasih banyak Bu Nani dan juga Bu Dina sudah bergabung. Aku tahu lagi sibuk kegiatan juga di sana. Ya, dadah, halo. Aduh, senang banget. Salam buat teman-teman di sana, ibu-ibu yang aku cintai. Semoga ketemu segera lagi. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sebenarnya sudah di ujung acaranya, gitu kan, Bu Dina. Kira-kira kita mau tutup aja atau kita mau akhiri dengan sesi sedikit meditasi nih, Bu? Aku kayaknya dengan obrolan yang aku mungkin bahasa gaulnya sekarang daging semua dan juga penuh dengan refleksi, kayaknya kalau kita akhiri dengan sesi well-being secara sederhana dan sebentar mungkin akan sangat komplit sebelum nanti mungkin kita foto bersama, Ibu. Baik, paling 2 menit ya. 2 menit ya Bu ya, kita coba meditasi bersama ya Bu ya. Baik. Kita santai, tenang, lepaskan semua, tubuh kita rileks, bahu kita rileks, tutup mata, senyum. Kesuksesan kita dalam hidup, salah satunya tergantung pada sejauh mana
kita mengembangkan kreativitas kita. Ketika kita menerima total keadaan kita, menggali apa saja yang masih bisa kita kembangkan. Energi kita hidup mengalir bersama orang-orang yang kita cintai. Di sana ada peluang menghargai karya cipta kita, berbahagia melihat kita tetap mencipta, bertambah pula kesadaran diri kita tidak terjebak oleh kerutan dunia, mengalir, tenang, damai, suwung ing gawe, tenang dalam berkarya, terhindar dari emosi negatif di luar sana. Hadir pula teman-teman baru yang sama-sama peduli berkarya, mengayakan dan menemani kita sepanjang sisa hidup kita. Damai, cinta, bahagia, sehat, terus mengalir dan terus berkemampuan untuk bermanfaat hingga akhir hayat kita. Terima kasih. Sudah bisa dibuka Foto-foto ya, foto dulu. matanya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Wah, Bu Dina, terima kasih banyak Bu sesinya. Aku sangat full sekali dengan rasa cinta dan positivity. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga. Aku lihat tadi banyak peserta yang bahkan sambil di Gojek. Tadi ada Bu siapa ya? Tadi aku lihat Bu Tri ya. Sampai nyampe ke rumah gitu kan. Aku perhatikan. Aku terima kasih banyak teman-teman yang sudah berjuang juga untuk mengikuti sesi ini. Dan mudah-mudahan kita nanti ada satu sesi lagi bulan depan untuk diskusi New Longevity. Sebelum nanti bulan September ada acara in person mudah-mudahan ya. Tapi nanti mungkin tidak di semua kota, mungkin di Jakarta saja. Tapi ini salah satu rangkaian bahwa sekarang sudah ada New Longevity, bagaimana kita mendefinisikan lansia yang baru gitu. Bukan cuma yang seperti dulu-dulu lagi, tapi sebenarnya semuanya masih bisa. Mungkin bahasanya Bu Dina kreatif ya Bu ya, masih bisa melakukan kreativitas dan bisa melakukan semua kebutuhan-kebutuhan kita seperti itu. Aku minta tolong Mbak Ayen untuk kita foto bersama, dibantu untuk screenshot. Mungkin kita ganti view-nya jadi ini ya, jadi galeri. Sip, boleh Oke, Mbak Amel, ditunggu. Mbak Amel, sorry, Mbak Ayan, bisa bantu Mbak Ayan? Ya, boleh ditunggu ya 5 hitungan nih kakak-kakak Iya, semua untuk membuka oke, kalau kameranya. oh ya, silakan buka kameranya semuanya. Ya, Oke, kita sudah siap sudah Mbak semua Amel, ya. Mbak Ayan. Sudah siap ya? Oke, kita hitung mundur dalam hitungan ketiga Oke, ya semua kakak semua. 1, 2, siap. 3. Oke, sebentar ya. Sip. Ada Satu halaman kedua ya lagi teman-teman mungkin. sekarang. Tadi halaman Boleh, pertama, boleh. sekarang halaman kedua. Karena kita nggak tahu di mana, jadi kita love aja. Yes. Cinta, gini ya Mas ya. Oh gini ya, oke. Kalau aku gini. Benar Oke, nggak sih? sekarang halaman kedua ya. Dijaga senyumnya. 1, 2, 3. Sip. Sudah Mas Reza. Mantap. Nah, Makasih saya. terima kasih banyak Ibu Dina atas waktunya sudah menjadi narasumber yang sangat menginspirasi dan juga memberikan banyak tips dan ilmu pastinya untuk aku pribadi dan teman-teman. Teman-teman juga terima kasih banyak. Sampai berjumpa nanti minggu depan. Mudah-mudahan nggak bosan ya karena tiap bulan kita topiknya berbeda. Bulan depan apa nanti masih surprise ya. Aku juga sedang menggodok supaya teman-teman juga bisa mendapatkan perspektif baru yang berkaitan dengan New Longevity. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Bu Sehat Aya, terima kasih selalu. banyak. Bu Dina, Bu Nani, Ya, teman-teman. sama-sama. Iya. Sama-sama.